Kita akan memulainya. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kita bersyukur kita mulai kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah boleh minta Pak Jason yang pimpin dalam doa? Ya. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pada sore hari ini kami ingin mendalami Alkitab bersama-sama dibimbing oleh Hemuse. Biarlah Tuhan pakai Hemuse untuk menerangkan maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang tertulis, supaya kami sebagai murid Kristus makin mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang perlu kami perbaiki dalam hidup kami pribadi, masing lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, pimpin acara PA ini, berikan kelancaran dari koneksi internet semua yang ada, supaya kami bisa menangkap dengan baik dan lancar sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar akan ajakan dari Juru Selamat. Di dalam bagian Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Ya. Oke, kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini yang akan kita bahas. Mari kita bersama-sama, saya ingin mengajak kita berpikir terlebih dahulu. Di dalam bacaan-bacaan firman Tuhan, dan saya mengharapkan ini juga boleh menjadi bahan kita ya, ketika belajar firman Tuhan. Yaitu, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika membaca, mari kita berusaha untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari ayat-ayat firman yang kita baca. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan tadi, maka ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Mari kita timbulkan. Yang pertama, kalau kita membaca, ketika dikatakan, firman Tuhan ketika mengatakan bahwa Engkau menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Apakah di sini kita melihat Allah tidak menyenangi orang bijak dan orang pandai? Lalu yang kedua ada, karena dikatakan Allah menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi bagi orang kecil Allah menyatakannya. Lalu selanjutnya kalau kita baca, mungkin kita bisa bertanya, ketika dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, kuk itu apa? Lalu selanjutnya dikatakan, apakah? Boleh dipikirkan apa hubungannya antara keletihan dengan kuk? Mungkin juga ketika kita membaca, kita bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, bolehlah kita mulai mencari dan kita menggali
Alkitab, sehingga kita lebih tahu, lebih lengkap, akan maksud Tuhan. Oke, kita akan memasuki pembahasan hari ini. Yang pertama adalah saya akan membagi dua bagian. Bagian pertama adalah ayat 25 sampai ayat 27, sesuai pembagian perikop. Dan selanjutnya ada ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Mari saya kembali mengajak kita melihat Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat 27. Saya ngajak kita membaca lagi ya, supaya kita semakin familiar dengan ayat-ayat firman Tuhan ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Oke, bagian ini juga saya membaginya menjadi dua bagian, yaitu ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Di dalam ayat-ayat ini, maka kita perlu mencermati. Tuhan Yesus memulai perkataannya, yaitu, "Aku bersyukur." Yang menjadi pertanyaannya ini adalah, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa." Nah, ini adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana kita berdoa memanggil Allah, yaitu Bapa, Bapa yang baik. Bapa kita ini adalah anak-anaknya. Lalu dilanjutkan dengan Tuhan langit dan bumi. Itu menunjukkan kuasa. Jadi sebenarnya kita harus menyadari Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita panggil Bapa, yang mengasihi kita, tapi Dia juga adalah yang mempunyai kuasa, yaitu yang memiliki langit dan bumi. Karena Dia berkuasa, maka Tuhan Yesus mengatakan melanjutkannya, karena semuanya itu, karena Dia berkuasa, karena Dia adalah kasih Bapa, maka Dia menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi dengan demikian, kalau kita membaca, Tuhan Yesus bersyukur karena Allah menyatakan kepada orang kecil, lalu Allah menyembunyikannya kepada orang bijak atau orang pandai. Mari kita coba perhatikan ini. Kalau demikian, kepada siapa kebenaran itu dinyatakan? Dinyatakan, di sini ada dua kelompok orang, yaitu orang bijak dan pandai, lawan versus orang kecil. Orang bijak dan pandai, kita harus berhati-hati. Orang bijak dan pandai itu bukan ditujukan kepada orang yang mempunyai IQ tinggi. Ya, bukan. Jadi Tuhan Yesus bukan tidak menyenangi orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai. Tetapi lebih cenderung adalah Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang bersandar kepada dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus membandingkannya dengan orang kecil. Orang kecil itu secara literal, maksudnya dalam bahasa aslinya diterjemahkan, adalah seperti seorang bayi. Kita tahu ya, seorang bayi itu tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Seorang bayi adalah seorang yang lemah, yang harus bergantung kepada orang lain.
Jadi dengan demikian, Tuhan Yesus ingin mengatakan adalah bahwa Allah itu berkenan, Allah itu menyatakan, ya, menyatakan rahasia itu, kebenarannya itu seperti yang kita pelajari minggu-minggu sebelumnya, kepada orang-orang yang memang mau bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Coba kita ingat kembali pelajaran kita beberapa minggu sebelumnya, di mana Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka itu bukan orang bodoh. Mereka itu adalah orang yang pintar. Tetapi yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima kebenaran Allah adalah karena kesombongan mereka. Karena mereka bersandar kepada dirinya sendiri. Tetapi kebenaran Allah itu diterima oleh siapa? Kita membaca bagi anak-anak, itu pemungut cukai, lalu pelacur, orang-orang miskin. Mereka itu menerima. Mengapa? Karena mereka dengan kerendahan hati mau mendengarkan, menerima pengajaran dari Allah. Itu yang dia maksud. Tuhan Yesus maksudkan adalah bukan IQ yang tinggi atau pendidikan yang tinggi, tetapi kesombongan. Sehingga mereka tidak menerima apa yang Tuhan ingini. Seorang yang bernama Plummer mengatakan, hati bukan kepala adalah rumah bagi Injil. Bukanlah kepandaian yang ditolak, melainkan kesombongan. Bukanlah kebodohan yang diterima, melainkan kerendahan hati. Orang dapat menjadi sebijak Salomo, namun bila ia tidak memiliki kesederhanaan, kepercayaan, dan kemurnian seperti hati seorang anak kecil, ia menjadikan dirinya sendiri ditolak. Jadi dengan demikian, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita. Ketika dia tanyakan siapa yang bisa mendapatkan kerajaan Allah, maka Tuhan Yesus mengatakan, seperti anak-anak kecil ini. Bukan karena kekecilan mereka, tetapi karena ketulusan mereka, kesederhanaan, kepercayaan, dan kemurnian iman mereka. Itu bagian yang pertama. Ayat 25 dan 26. Selanjutnya ayat yang ke-27. Nah, setelah dikatakan oleh Tuhan Yesus, di sini disebutkan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Tuhan Yesus kembali mengingatkan akan semua pengajarannya. Orang-orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi menolak akan Kristus. Tapi di sini dikatakan, Kristus mengatakan bahwa semua telah diserahkan kepada Dia oleh Bapa. Tuhan Yesus ingin mengatakan, jadi dengan demikian Tuhan Yesus ingin mengatakan semuanya sebenarnya ada di dalam tangannya. Seorang ahli mengatakan, dan kita menyetujui, bahwa pusat iman Kristen adalah Tuhan Yesus. Hanya dalam Yesus Kristus saja kita dapat melihat Allah. Karena itu ketika dikatakan, ketika murid-murid Yesus mengatakan, tunjukkanlah kepada kami Bapa. Lalu Tuhan Yesus katakan, engkau sudah bersama-sama dengan aku, engkau sudah melihat aku, engkau masih tidak mengenalnya. Sebenarnya Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang dinyatakan kepada kita. Jadi dengan demikian, ketika orang dengan kesombongan tidak mau menerima Tuhan Yesus, maka mereka tidak mendapatkan anugerah, tidak mendapatkan kebenaran itu. Tetapi bagi orang yang rendah hati, maka dia akan mendapatkan dan menerima
kebenaran tersebut. Ini bagian yang pertama yang saya sharingkan. Mungkin di antara kita ada yang mau mengemukakan pendapat, saya persilakan. Atau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada? Jadi di dalam bagian ini menyatakan kepada kita, menerima kebenaran, maka kita perlu kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Kadang-kadang mengapa sih banyak sekali orang-orang tersesat dan tidak bisa menerima kebenaran? Karena dengan kesombongan, dengan kemampuan sendiri, mereka ingin mencari kebenaran tersebut dan mereka tidak menemukannya. Itu yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kita. Oke, ada yang mau berkomentar? Saya persilakan. Kalau tidak ada yang berkomentar? Kalau tidak ada, oke, saya akan melanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Bagian selanjutnya, kita akan membaca ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Oke. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Oke? Oke? Bagian firman Tuhan ini, kita akan membahasnya demikian. Yang pertama, kita akan melihat ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa artinya letih lesu? Ayat 28 itu dimulai dengan kata marilah kepadaku. Ini merupakan sebuah undangan. Tuhan Yesus mengundang siapa? Sebenarnya undangan ini adalah kepada mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat. Jadi undangan itu adalah datang kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lainnya. Ini mengingatkan kita di dalam mengikut Tuhan. Maka fokus kita adalah kepada Tuhan, kepada firman-Nya, bukan kepada orang-orang tertentu, kepada hamba-hamba tertentu, atau kepada gereja-gereja tertentu. Tidak. Kita datang kepada Tuhan. Jadi, siapa yang Tuhan Yesus undang? Orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mereka yang kelelahan, mereka ditimpa oleh bermacam-macam beban. Beban seperti apa? Yang pertama adalah beban dosa. Beban dosa ini manusia berusaha untuk mendapatkan perkenanan Tuhan dalam segala ketaatannya. Tetapi ia sadar bahwa ia tidak mampu. Maksudnya begini, di dalam kehidupan kita, harus kita akui, setiap manusia itu menyadari bahwa dia itu adalah berdosa. Karena itu manusia cenderung untuk berbuat baik. Lalu ketika dia berbuat baik, dia ingin mendapatkan perkenanan dari Allah.
Tapi harus diakui, setiap manusia yang mencoba melakukan hal yang baik, maka dia akan mengalami frustasi. Seperti Paulus katakan, tahu yang baik, tetapi tidak mampu melakukannya, malah melakukan yang sebaliknya. Karena itu manusia di dalam dosa, di dalam kehidupan ini, dia akan berusaha, dan semakin dia berusaha, maka dia akan semakin mengalami kelelahan. Ini letih lesu, berbeban berat atas beban dosa. Lalu yang kedua adalah, yaitu beban hukum Taurat dan tradisi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita melihat ya, di dalam kehidupan orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, maka agama Yahudi merupakan sebuah agama yang sangat-sangat diperhitungkan oleh orang-orang di dunia. Saya katakan orang-orang di dunia adalah banyak sekali orang-orang di dunia ini yang tertarik dengan hukum Taurat, dengan hukum agama Yahudi. Hal itu terbukti ketika kita belajar tentang ini kisah para rasul ketika hari Pentakosta datang, ketika Roh Kudus turun, maka kita melihat orang-orang banyak dari berbagai-bagai daerah, bukan hanya orang Yahudi, tetapi ada orang non-Yahudi juga. Mereka datang ke Yerusalem. Mengapa? Karena mereka tertarik dan mereka ingin. Mereka ikut di dalam agama Yahudi dan mengikuti tradisinya. Jadi dengan demikian, agama Yahudi ya, saya katakan pada saat itu, memang membuat orang tertarik. Tetapi yang menjadi masalah adalah, bagi orang-orang pada saat itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat yang membebani orang-orang pada saat itu. Kita bisa melihatnya begini. Ketika kita memperhatikan waktu itu, maka kita melihat hukum Taurat sangat membebani orang-orang yang ikut di dalam tradisi Yahudi. Contohnya adalah, kalau kita membaca, Tuhan Yesus selalu menegur ya, selalu menegur orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu mereka selalu menekankan melakukan hukum Taurat, dan melakukan hukum Taurat. Terus-menerus itu yang dipesankan, yang diingatkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi bahkan dikatakan di dalam kehidupan mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka, bahkan orang-orang Farisi menjadi polisi yang selalu mencari-cari kesalahan orang dalam tidak melakukan hukum Taurat. Jadi dengan demikian hukum Taurat bukan memberikan kebebasan, tetapi sebuah beban yang selalu memata-matai mereka. Hukum Taurat itu selalu menjadi ketakutan, bukan memberikan kelegaan. Karena itu Tuhan Yesus katakan kepada mereka, letih lesu berbeban berat. Berbeban berat apa? Karena beban berat akan hukum Taurat, tradisi-tradisi orang Yahudi. Itu yang dikatakan beban berat mereka. Tuhan Yesus katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sini menyatakan bahwa Yesus yang memberikan kelegaan. Hanya bisa mendapat kelegaan kalau Tuhan Yesus memberikannya. Itu yang kita pelajari. Hanya berharap kepada Tuhan Yesus saja. Karena itu Tuhan Yesus katakan, ayat 29 sampai ayat yang ke-30, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang itu enak.
dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Kuk yang kupasang. Apakah kuk itu? Kuk itu adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di bagian pundak hewan. Jadi kalau kita pernah ke kalau kita pernah ke pertanian, kita melihat sapi atau sapi ya yang membajak sawah. Biasanya ada 2 ekor sapi yang digabungkan, yang disatukan dengan sebatang kayu di atas pundak mereka. Nah, itu adalah kuk. Jadi kuk itu biasanya ditaruh di bagian pundak hewan. Nah, kuk ini bagi seekor hewan itu akan mengarahkan dia. Dan itu menunjukkan ketaatan kepada orang yang akan mengendalikan dia. Jadi, memikul kuk itu memiliki arti menyerahkan diri, ya, taat, dan mau bekerja untuk dia. Dalam hal ini adalah untuk Tuhan. Jadi Yesus mengundang kita datang kepadanya, dia akan memberi kelegaan. Tetapi bukan dengan satu ada pengontrolan. Maksud saya adalah kebebasan sesuka hati, tidak. Tetapi adalah melepaskan beban itu, lalu memikul apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, ketika dikatakan memberikan kuk itu bukan lagi seperti orang-orang Yahudi. Katakan, kamu harus melakukan ini, dan ini untuk dibebaskan dari dosa. Bukan. Kuk ini bukan lagi tekanan dosa dengan kemampuan kita. Tidak. Tetapi kuk ini adalah sebuah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Jadi kuk yang kupasang itu Tuhan katakan enak. Enak itu bahasa aslinya adalah kertos, yang dapat berarti cocok sekali. Jadi di daerah Palestina, kuk lembu itu terbuat dari kayu. Lalu untuk pembuatan mereka adalah mula-mula maka ada sebuah kayu yang coba diletakkan di bahu lembu itu dan diukur. Nah, setelah pengukurannya, maka dibentuklah sesuai dengan pundak daripada sapi tersebut, lembu tersebut. Setelah itu, maka akan dipoles lagi, dibuat menjadi halus, sehingga menjadi benar-benar cocok dengan posisi dari lembu tersebut dan tidak membuat lembu itu menjadi luka. Jadi dikatakan, katanya ada cerita-cerita bahwa kita tahu orang tua dari Tuhan Yesus itu, Yusuf itu katanya seorang tukang kayu. Dan sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanan, Tuhan Yesus melakukan kewajiban dia untuk mengurus keluarga, untuk mengurus Maria dan adik-adiknya. Dan dia meneruskan pekerjaan tukang kayu itu. Ada cerita yang beredar katanya, Tuhan Yesus adalah seorang yang memang membuat kuk untuk hewan-hewan. Dan dikatakan apa yang dia buat itu adalah yang paling baik katanya. Itu ceritanya. Sehingga ketika mengatakan ini, maka Tuhan Yesus tahu apa artinya, apa gunanya. Jadi kuknya cocok sekali. Di dalam hal ini tentu bukan untuk hewan, tetapi untuk orang-orang yang terbeban, mengalami beban berat. Kertos. Lalu bebanku pun ringan. Nah, beban ringan itu bukan berarti tidak memiliki beban, bukan.
Tetapi beban yang diberikan Tuhan itu adalah beban yang mudah dipikul. Karena dikatakan kuk itu disesuaikan, dibentuk sesuai dengan kemampuan dari setiap orang. Bahkan dikatakan begini, kuk itu diberikan, beban itu diberikan dengan kasih. Dan ketika kita menyadari akan kasih Allah, dan kita mau menerimanya dengan kasih, maka semua itu akan membuat kita menjadi tenang, menjadi lega, membuat kita menjadi ringan untuk menahan beban seberat apapun juga, karena ada kasih di dalamnya. Tentu saja harus kita ingat, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang berkarya. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang menggendong di bahunya seorang anak yang lebih kecil yang lumpuh di punggungnya. Ketika orang-orang melihat, orang-orang mengatakan, engkau membawa suatu beban yang sangat berat sekali. Tapi anak kecil ini mengatakan, tidak, ini sama sekali bukan beban. Ini adalah adik laki-lakiku. Anak kecil itu menggendong anak yang lainnya, yang lebih kecil, di punggungnya. Secara penglihatan tentu kita akan menganggap itu berat sekali. Tetapi karena kasih, maka dia bisa mengangkat itu dan tidak menganggapnya sebagai beban. Tetapi karena sesuatu yang harus dia kerjakan dengan sukacita. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan menginginkan kita juga melakukan hal yang sama. Tuhan memberikan kepada kita beban yang cocok dengan kita. Dan beban itu diberikan dengan kasih. Dan mari kita juga menerimanya dengan kasih. Ingat, tadi kita katakan beban berat itu apa? Dosa. Ketika kita berusaha untuk membuang dosa kita, melakukan kebaikan, itu tidak memungkinkan. Kita akan semakin terpuruk. Atau kita melakukan kebaikan, memenuhi apa yang Tuhan tuntut, maka kita akan menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kita akan semakin beban berat dan kita tidak memiliki kebebasan. Tapi Tuhan katakan kebenarannya apa? Kebenarannya adalah kita datang ke hadapannya. Kita menyerahkan diri kepada Dia. Maka Dia yang akan membereskan dosa kita. Dia yang akan memberikan kebebasan kepada kita. Sehingga hukum Taurat itu bukan lagi beban untuk kita. Namun hukum Taurat kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita bisa melakukan sempurna? Tidak. Tetapi karena belas kasih Tuhan. Sehingga kita bisa melakukannya dengan kemenangan dan kebebasan. Itu sharing firman Tuhan saya pada hari ini. Mungkin di antara kita ada yang mau bertanya atau kasih komentar, saya persilakan. Saya persilakan, ada? Oke, Pak Jason menanyakan soal kuk itu, contoh praktisnya apa? Ya. Kalau dikatakan kuk itu contohnya adalah, kalau kita melihat di dalam kehidupan kekristenan kita, ada hal-hal, ya, ada hal-hal, tentu saja kita harus akui, kita juga dituntut untuk melakukan kebaikan. Ya. Kita juga dituntut untuk memperhatikan orang lain, kita juga dituntut untuk melayani Tuhan.
Ketika Tuhan memberikan beban itu ya, tanda kutip beban ya, jangan dianggap seperti beban yang berat, tetapi adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, itu boleh dikatakan kuk bagi kita. Atau kita katakan adalah ketika dikatakan tentang beban dosa kita sendiri. Nah, itu merupakan hal-hal yang Tuhan ingin kita lepaskan. Bagaimana ketika kita ingin menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka dengan sendirinya kita harus bergantung kepada Tuhan, bukan dengan kemampuan kita sendiri. Nah, maksudnya di sana, kuk yang diberikan kepada Tuhan, bukankah di dalam Yakobus dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Jadi dengan demikian di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus, kadang-kadang ada orang yang merasa, waduh, saya sudah tidak mampu. Beban yang Tuhan berikan kepada saya terlalu berat. Tapi ingat, di dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan itu kepada kita sesuai dengan porsi kita. Kita mampu dan kita sanggup untuk melakukannya. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Hal-hal ketika kita ingin merubah diri kita menjadi semakin seperti Kristus. Itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih, semoga itu bisa menjawab. Ada lagi? Kuk itu enak. Iya, karena dikatakan enak itu, ini Pak Jason tanya, kuk itu enak? Nah, kuk itu kalau kita melihat adalah harus diakui. Umumnya manusia nggak mau dikekang. Kita yang punya anak, atau kita punya adik yang lebih kecil, kita tahu. Ketika mereka dikekang, maka mereka tidak akan merasa tidak enak. Walaupun itu untuk kebaikan mereka. Nah, demikian juga kuk yang diberikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan kuk yang saya berikan. Bagi orang-orang yang tidak mengerti, maka orang-orang akan mengatakan itu sebagai sesuatu yang tidak enak. Contohnya adalah begini. Ada orang pernah PI ya kepada seseorang, PI kepada dia lalu mengajak dia setelah menceritakan tentang keselamatan, lalu ngajak dia, maukah engkau menerima Kristus sebagai juru selamat? Dia mengatakan, saya sekarang masih muda. Setelah saya menerima Kristus sebagai juru selamat, maka banyak sekali hal yang tidak boleh saya lakukan. Sehingga dia tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mengapa? Dia menganggap, kan selalu dikatakan orang Kristen, umumnya kan kita katakan, oke, harus menghindari, jangan merokok, nggak boleh mabuk-mabukan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bagi orang-orang tertentu merasa itu adalah kekangan bagi dia. Itu tidak baik, tidak enak. Tapi bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita mengerti akan kasih Kristus untuk kebaikan kita, maka kuk itu, ya, peraturan beban itu adalah sesuatu yang untuk kebaikan kita. Sehingga kita bisa melihat akan sisi baiknya. Karena itu Tuhan Yesus katakan, yang saya berikan kepadamu, itulah yang baik, itu yang cocok untuk engkau. Itu untuk kebaikanmu. Oke, itu. Mungkin ada di antara kita yang mau sharing, saya persilakan. Dibedakan antara
antara kuk dan beban yang ringan. Oke. Di sini dikatakan, mana bagian saya? Bentar ya. Oke. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, memang ada orang yang membagikan kedua bagian ini. Kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Jadi saya cenderung melihat ini menjadi begini. Ketika kalau kita melihat akan ini membajak ya. Ketika membajak, maka lembu atau sapi itu dipasang kuk satu. Setelah dipasang kuk, maka akan ditarik apa yang ada di belakangnya. Dan saya mengkaitkannya itu menjadi satu bagian yang utuh. Ya. Kuk dan beban yang ringan itu merupakan satu kesatuan di dalamnya. Itu yang saya bandingkan. Oke. Mungkin ada masukan yang lain, saya persilakan. Pak Muse, saya Silakan. pernah dengar dari khotbahnya Pak Tong mengenai ini. Cuma ada yang saya tanyakan ya. Cuma waktu itu kan ya itu kan melihat dari YouTube aja kan. Jadi Pak Tong ngomong kuk ini adalah, kenapa kok dibilang kuk? Karena di kuk itu kan dua ya, kayak cikar gitu kan. Cikar. Orang sini tahu cikar ya. Atau yang sapi, dua sapi itu loh ya. Jadi kuk ini pasang tuh. Kenapa istilah kuk? Karena kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama-sama kita memikul kuk ini. Kuk ini enak, beban ringan. Yang saya tanyakan ini tadi itu loh, soal bebannya. Jadi banyak di antara kita ini kan juga tadi Musuh kan ngomong soal kuk ini adalah sesuatu yang memang menurut orang di luar Kristen itu jadi beban, tapi kita sebagai orang Kristen itu bukan beban. Misalnya kita mengalah, kita besar hati, gitu kan ya, itu kan dari buah-buah. Apakah seperti itu? Apakah beban ini suatu masalah di dalam hidup kita? Misalnya sakit penyakit, kayak terus apa masalah-masalah lainnya lah ya. Nah, apakah itu di dalam konteks ayat ini? Karena banyak sekali orang Kristen mengaitkan, misalnya ada, ini kan saya juga diceritain teman, ada teman ini lagi kena macam-macam sakit ya, ada yang kena stroke, usia saya seperti saya, ada yang juga kena prostat. Nah, ini saya sih berusaha menguatkan waktu itu, Tuhan Yesus kita ini ikut menanggung bebannya. Marilah berjalan sama Tuhan. Di ini kebetulan PA saya bahas tanya ayat ini kan. Jadi nantinya kalau ditelaah lagi apakah betul gitu loh. Ya ini mengalami sakit misalnya prostat tadi itu, apakah itu suatu beban yang harus, atau apakah itu istilahnya kan di Alkitab ada pikul salib. Nah, pikul salib. Ada yang bilang salib, misalnya salib ini ada yang ngomong anaknya ada yang autis misalnya. Oh ini dia salibku ini. Nah itu loh. Ini istilah-istilah yang tepatnya tuh penerapannya seperti apa antara tiga berarti istilah itu, beban, salib itu tadi kan ya. Mungkin bisa dibahas semua sih. Oke. Ya. Jadi nanti kita, kalau itu menarik sekali, nanti kita akan bahas itu ya karena waktunya ya. Jadi ini saya akan memfokuskan ini dulu. Nanti mungkin minggu depan ya kita akan tanya jawab tentang itu. Fokusnya kalau kita di dalam bagian ini, maka kita kaitkan kembali kepada ini. Ketika Tuhan Yesus sebelumnya mencela ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tidak mau menerima apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Padahal Tuhan Yesus
sudah mengajarkan kepada mereka, menyatakan kepada mereka tentang pengajarannya. Lalu Tuhan Yesus membandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan cara begini, yaitu dengan cara tidak makan sembarangan, dengan keras, maka mereka kata tidak mau menerima. Sedangkan ketika Tuhan Yesus datang dengan kasih, dengan menawarkan kebaikan kepada mereka, mereka juga tidak mau menerima. Nah, konteksnya di sana. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus katakan tentang apa? Tentang adalah mereka yang terkekang, ya, terkekang oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka itu mengajar, mereka itu selalu menekankan kepada orang-orang untuk melakukan hukum Taurat, hukum-hukum itu. Jadi selalu hukum itu yang mereka tekankan. Sehingga dalam bagian ini, maka lebih cenderung adalah Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada mereka, bukan itu sebenarnya. Bukan engkau melakukan itu untuk mendapatkan pahala. Engkau bukan melakukan memenuhi hukum Taurat sehingga engkau menjadi orang baik. Tidak. Bukan itu. Karena itu Tuhan Yesus menawarkan, enggak. Hukum yang saya berikan itu, ya di dalam bagian ini kita bandingkan dengan apa yang diberikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, itu beda. Itu bukan dengan rasa ketakutan, rasa tertekan, engkau melakukannya. Tapi apa? Itu Tuhan Yesus memberikan sesuatu hal yang simpel. Engkau menerimanya seperti seorang anak kecil. Dengan menerimanya dengan penyerahan diri, maka engkau akan merasakan itu berbeda. Bukan dengan kekuatan kamu, dengan kemampuanmu, tapi dengan kasih Kristus yang memberikan engkau kebebasan di dalamnya. Kalau dikatakan kalau untuk seperti dibandingkan Cook kalau dalam hal tentang penyakit, saya rasa kurang cocok untuk dimasukkan ke dalam, ya, kurang cocok. Tetapi lebih cenderung adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan, ya, tanda kutip tuntutan ya, tapi bukan tuntutan juga. Karena apa? Maksudnya adalah hal-hal yang Tuhan ingin kita kerjakan itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi bagian kita, porsi kita. Sehingga Tuhan katakan, kuku itu enak. Mengapa? Karena diberikan dengan kasih. Dan ketika engkau mengerti kasih, maka engkau bisa melakukannya dengan ringan. Karena engkau mengerti bahwa jadi di dalam kehidupan kita ketika melakukan sesuatu ya, melakukan dengan karena takut hukuman, ya, kita lakukan karena kita takut hukuman, dengan kita lakukan karena kita mengasihi, itu berbeda. Ketika kita melakukan sesuatu karena terpaksa, dengan kita lakukan karena kita tahu, kita mengerti, itu berbeda. Nah, yang Tuhan ingin katakan adalah, engkau lakukan itu. Mengapa? Karena itu adalah kasih. Dengan kasih. Sehingga engkau bisa merasakan ringan, engkau bisa merasakan beban itu bukan sesuatu beban yang berat untuk engkau lakukan. Nah, konteksnya, saya melihatnya konteksnya di sana. Ya. Kalau untuk salib lebih cenderung adalah hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan diri kita. Ya, kelemahan diri kita. Ya, harus kita akui setiap kita itu mempunyai kelemahan diri sendiri. Mungkin amarah, emosi, kekurangan-kekurangan kita pribadi. Nah, itu bisa dikategorikan di sana. Oke, tapi kita fokuskan ini dulu. Minggu depan kita akan bahas yang itu. Ya, karena kita bebas. Minggu depan bebas, kita jadi bisa bahas banyak. Oke? Ada lagi. Terima kasih, Go Jason. Ya, itu membuat kita boleh mendapatkan wawasan, pandangan yang lebih mendalam lagi. Thank you. Ada lagi?
Jadi udah jam 7:05. Ya, saya ingin sekali, bolehkah kita menyelesaikan pertemuan kita, lalu kita gunakan waktu yang ada ini, kita boleh berdoa bersama-sama. Kita menjadikan ini merupakan apa? Persekutuan doa kita. Oke? Kita jadikan persekutuan doa kita bersama-sama. Setuju nggak teman-teman? Ada kegiatan lain nggak? Atau ada janji dengan keluarga mau persekutuan doa bersama? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Ini ada pertemuan jam 7 ini. Oke, kalau gitu. Kalau begitu, bagi Pak Jason yang nggak bisa, boleh tapi yang lain kalau bisa kita sama-sama. Ya, oke, Ko Jason, Tuhan memberkati ya. Ya. Yuk, kita akan bersama-sama memulai persekutuan kita, persekutuan doa kita. Ya, apakah punya lagu-lagunya sendiri nggak ya? Di HP. Oke, kalau ada, yuk. Kita akan sama-sama berdoa. Saya akan memulai dengan membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal 11, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Mari kita menyatakan iman kita. Kita nyanyikan pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Pertama untuk keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Lalu yang kedua kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk perlindungan dan penyertaan bagi kita hingga saat ini. Lalu kita bersyukur untuk ibadah persekutuan pembinaan yang dapat kita lakukan. Kiranya itu boleh menguatkan iman dan memberikan pertumbuhan. Mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepada-Mu. Tuhan, Engkau yang memberikan keselamatan bagi kami. Di luar Kristus kami tidak memiliki kesempatan, memiliki keselamatan. Tuhan, Engkau yang memberikan hidup kami menjadi berarti. Kami juga mau berdoa Tuhan, mengucap syukur Tuhan, untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Demikian juga kami mengucap syukur Tuhan,
di mana kami boleh memiliki wadah gereja yang boleh memberikan kami, mengarahkan kami untuk beribadah, membina iman kami, memberikan persekutuan kepada kami. Tuhan, biarlah kami boleh menggunakannya untuk menumbuhkan iman dan kerohanian kami. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap orang, mereka yang membantu kami untuk bertumbuh di dalam iman dan kerohanian. Kami berdoa, Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, karena segala sesuatu adalah dari Engkau, berkat-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita bernyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita sama-sama berdoa. Pertama kita berdoa untuk stabilitas perdamaian dunia. Saat ini ada beberapa negara yang sedang konflik, Cina dengan India, Korea Selatan dan Korea Utara, Israel dan Palestina. Kita juga berdoa bagi beberapa daerah yang karena isu-isu rasialisme mereka yang menimbulkan unjuk rasa bahkan kekacauan. Mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan sendiri yang boleh memberikan perdamaian. Mari kita keluarkan suara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi perdamaian dunia ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Engkau sendiri yang terus memimpin kami, memberkati kami. Tuhan, kami berdoa untuk dunia, ada beberapa negara yang sedang bertikai. Berdoa bagi Cina dan India. Tuhan, Engkau yang menolong mereka menyelesaikan masalah perbatasan. Doa Tuhan, berdoa bagi Korea Utara dan Korea Selatan. Serta juga kami mau berdoa bagi Israel dan Palestina. Tuhan, kami juga mendengar bahwa ada beberapa daerah yang mengalami kerusuhan karena isu-isu rasialis. Tuhan, di sana ada terjadi kekacauan. Mohon Tuhan, Engkau yang tolong. Engkau juga yang memperlengkapi. Gunakan mereka yang diberikan senjata, diberikan pedang untuk boleh menyelesaikannya, boleh bersikap arif, boleh bersikap bijaksana. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk usaha penanggulangan COVID-19. Kita berdoa untuk pemerintah agar boleh menyelesaikan masalah ini. Demikian juga berdoa untuk keamanan dan stabilitas sosial ekonomi. Kita juga berdoa untuk beberapa daerah yang mengalami wabah demam berdarah juga. Angka orang pasien demam berdarah cukup tinggi, ya. Mari kita langsung berdoa untuk hal ini, untuk COVID, untuk pemerintah, dan untuk demam berdarah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk keadaan Indonesia pada saat ini. Tuhan, sampai saat ini penanggulangan COVID-19 belum selesai. Tuhan, sampai saat ini masih banyak yang terinfeksi. Kami mohon Engkau memberi hikmat kepada pemerintah agar boleh menyelesaikannya. Biarlah pemerintah boleh mendukung, mendorong orang-orang untuk bekerja sama sehingga penyebaran virus ini dapat diatasi. Kami juga berdoa, Tuhan, selain virus ini, sekarang wabah demam berdarah menimpa beberapa daerah. Banyak orang yang terkena. Bahkan Tuhan, kami mendengar ada daerah-daerah yang kewalahan karena banyaknya pasien tersebut. Bapa kami yang di surga, Engkau kasihani. Berdoa bagi para medis, mereka yang bekerja sebagai dokter, suster, perawat, biarlah mereka juga boleh diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kuatkan mereka. Kami berdoa, Bapa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, memohon akan kuasa-Mu, Tuhan, sehingga itu boleh diselesaikan.
Berdoa untuk keamanan, stabilitas sosial dan ekonomi negara kami ini. Mohon Tuhan yang jauhkan dengan hal-hal yang membuat kericuhan dan kerusakan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk politik Indonesia. Kita tahu bahwa nanti akhir tahun akan diadakan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah. Kita mohon agar KPU boleh menyiapkan dan menanganinya dengan baik. Kita juga berdoa agar rakyat Indonesia itu boleh bangkit kembali di dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa. Kami berdoa untuk keadaan politik Indonesia. Tuhan, saat ini ada beberapa isu yang selalu mengemuka, khususnya mengenai pemilihan kepala daerah. Ada orang yang tidak setuju, sehingga mereka terus mempermasalahkannya. Tuhan, Engkau yang tolong agar mereka tidak hanya mencari hal-hal yang membuat kericuhan, tetapi mereka boleh tetap mendukung, sehingga boleh menjalankan suasana politik yang kondusif. Kami juga berdoa, Tuhan, menyerahkan, memohon kepadamu, berdoa agar Engkau juga yang menyatakan kasih-Mu kepada negara ini. Tuhan, kami berdoa agar rakyat bangsa ini boleh bangkit kembali di dalam keterpurukan, wabah, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Bapa, kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita nyanyi Aku Berserah, Aku Berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah.